Sobat RP Review, dan kali ini kita ada di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tepatnya di lantai 8 di Gedung Karsa. Dan ini dia Sobat RP Review logonya. Dan kali ini kita akan mewawancarai narasumber mengenai keselamatan bertransportasi. Siapakah beliau? Ikuti kami. Pak Kris, terima kasih Pak kesempatannya hari ini Pak. Sukses. Mantap. Pak, ini kan kita berbicara sedikit masalah safety ya, dan kemudian ini yang menjadi safety ini memang bidangnya Bapak di sini Pak. Apa sih Pak yang menjadi keinginan dari staf ahli menteri bidang logistik, multimoda dan keselamatan dari Bapak sini? Silakan Pak. Ya, makasih Mas. Ini apresiasi ya kawan-kawan anak-anak muda ini, karena mau dan care terhadap masalah safety. Ya. Karena biasanya kalau anak muda tuh kesannya kan ya udahlah, maunya kalau bisa ngebut kenapa harus lambat gitu kan. Kalau bisa melanggar kenapa harus patuh gitu. Nah, ini ketika ada concern terhadap safety, ini kami sangat apresiasi. Ya. Karena safety itu bukan hanya suatu slogan, ya. Bukan hanya suatu prinsip, bukan hanya suatu regulasi. Tapi namanya safety ini adalah sesuatu yang benar-benar terjaga, ya, termaintain, kemudian termitigasi. Ya. Nah ini yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah dengan sosialisasi yang harus dilakukan. Sosialisasi, kemudian penegakan aturan, ya, harus dilakukan. Nah apa sih yang menjadi keinginan kami? Sebenarnya Kementerian Perhubungan salah satu fungsinya adalah bagaimana menyelenggarakan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman. Orang bisa bilang transportasi selamanya, ya, jadi selamat, aman, dan nyaman. Yang pertama apa? Selalu adalah safety. Ya, sehingga kita ingin bahwa transportasi di Indonesia itu memegang teguh dan mempunyai standar keselamatan yang sangat tinggi. Safety harus menjadi way of life di dalam transportasi. Safety harus menjadi culture. Ya. Bahkan orang mengatakan safety itu our nation. Nah ini yang kita inginkan untuk seluruh moda, baik darat, laut, udara maupun kereta. Gitu. Safety culture menjadi budaya. Itu kayak gimana Pak? Mungkin bisa ditambahkan Pak kalau masalah culture. Ya, jadi gini, moda paling banyak itu kan di darat. Yeah. Misalnya kalau naik kendaraan, safety belt itu sesuatu yang budaya, bukan karena ada polisi gitu. Ya. Bukan karena ada petugas gitu. Atau orang naik motor pakai helm gitu ya. Ini pakai helm itu bukan karena takut polisi gitu ya, atau misalnya itu pejabat kok nggak patuh gitu, bukan seperti itu. Tapi memang dari culture-nya, dari keinginan kita adalah ketika naik kendaraan kita pakai safety belt, ketika kita naik motor kita pakai helm. Begitu juga untuk di moda-moda yang lainnya. Jadi sesuatu yang sudah embedded, sudah melekat. Ketika kita bertransportasi, maka yang terpikirkan kita, maka yang terlaksanakan oleh kita, dan apa yang kita pandang itu adalah harus berkeselamatan. Keselamatan baik. Oke, terima kasih Pak. Dari pandangan Bapak sebagai staf ahli menteri dan di bidang safety Pak tentunya, apa sih Pak yang masih kurang di Indonesia Pak dalam aspek keselamatan Pak, bertransportasi? Sebetulnya lebih kepada kepatuhan. Ya. Bagaimana kepatuhan para pengendara ya, terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh regulator. Ya tadi misalnya di darat gitu ya, masa safety belt, masa helm. Gitu. Kalau di kapal laut misalnya bagaimana peta jalan yang harus terus diupdate gitu ya. Dan kapal yang harus terus dijaga gitu ya. Kalau misalnya udara gitu, itu bagaimana kecakapan masalah pilotnya, bagaimana pesawat atau sarananya yang terus di ramcek gitu secara reguler, dan ada briefing yang terus diingat-ingatkan ya. Sebagian itu. Baik, terima kasih. Karena kita kebetulan ini airspace Pak ya, bicara penerbangan kan. Ya. Tadi Bapak sampaikan kita ini harus sering-sering ramcek. Apakah dalam ramcek ini di Kementerian Perhubungan melalui DKPPW Pak tentunya? Ya. Apa sudah maksimal Pak kalau itu? Ya.
Sebetulnya saya mengatakan tidak ada kata maksimal ya. Ya. Jadi ini harus sesuatu yang melekat gitu ya. Bahwa yang namanya pesawat ketika akan berangkat itu harus dicek. RAM check itu bisa oleh internal airline itu sendiri. Ya. Ini menjadi suatu kewajiban. Gitu. Yeah. Dan kemudian kita menguji ya, apakah RAM check itu ada. Ketika ada suatu permasalahan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Ya. Jadi yang menjadi concern itu sebetulnya bagaimana self assessment dulu. Self assessment. Ya, self assessment. Misalnya pilot, apa yang harus dilakukan ya, untuk dirinya, untuk co-pilotnya, dan juga untuk kru semuanya, termasuk untuk petugas darat. Apa yang harus dilakukan? Apakah sudah sesuai atau tidak dengan regulasi yang ditentukan? Nah ini misalnya seperti itu. Baik, ya, terima kasih Pak. Ngomong safety Pak, karena kita memang fokus kepada penerbangan ya Pak saat ini. Kemarin baru saja terjadi minggu lalu Pak ya, yang kita ketahui bersama pesawat 737 klasik milik dari Trigana Air tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma akibat dari one engine fail. Dan itu kan artinya kalau pesawat mau berangkat, mau take off itu kan pasti sudah di-assign, ada logbooknya apa namanya. Pesawat ini layak terbang ditandatangani oleh teknisi yang berwenang. Hal ini terjadi kenapa ya Pak kira-kira dari pandangan Bapak ini? Ya pertama tentunya kita prihatin ya dengan kejadian yang terjadi. Ya walaupun alhamdulillah ya tidak ada korban gitu ya. Tapi kan kita tidak melihat hanya pada korban, tetapi ada suatu permasalahan yang terjadi yang mestinya tidak terjadi. Kalau tadi disampaikan sudah ada, bisa jadi pengujian, pengecekan sudah ada, di logbook juga sudah ada dan aman. Nah ini yang sering kali menjadi sebab timbulnya suatu permasalahan. Kalau di transportasi berarti permasalahan dengan masalah keselamatan. Permasalahan keselamatan berarti adalah kecelakaan, accident maupun insiden. Ya. Nah, biasanya kita suka mengabaikan pengujian yang secara substantif. Ya. Artinya apa? Kita lebih pada tiklat, oh sudah ada, oh sudah cocok, pas, clear. Ya. Tapi kita tidak melihat secara dalamnya apakah memang clear itu atau cocoknya itu, atau pasnya itu memang secara substansi atau hanya secara formalitas laporan saja. Nah ini yang saya pikir harus dikuatkan ya, untuk menguji itu bukan hanya secara formalitas kepatuhan, tetapi pada substansi dari unsur-unsur yang mendukung keselamatan tadi. Apa mungkin bisa dikatakan Pak ini berarti safety culture-nya kurang mungkin Pak di antara mereka atau bagaimana Pak? Saya tidak mau mengarah sampai kepada culture-nya kurang atau tidak. Ya. Karena kadang-kadang orang biasanya itu bagus kok culture-nya. Tapi suatu ketika karena ada orang lain atau karena ada penggantian. Kenapa? Quality assurance-nya itu yang harus dipastikan. Ya. Quality control-nya bisa jadi ada, tetapi quality assurance, pemastian dari kualitas itu yang harus ditingkatkan. Ya. Jadi double check itu harus dilakukan. Ya, double check. Bahkan saya sempat mendengarkan jangan hanya double check, kalau bisa 3 kali 4 kali cek. Ya. Saya pikir kalau masalah keselamatan itu menjadi sesuatu yang penting. Walaupun ada sebetulnya di dalam konsep accounting ya, karena saya background accounting, biaya pengendalian itu tidak boleh lebih mahal daripada manfaatnya. Artinya? Artinya ya kita harus bisa menjaga hemat dan seefisien mungkin ya, untuk suatu pengendalian. Artinya gini, jangan sampai kita punya uang 1 juta. Iya. Biaya untuk menjaga uang 1 juta itu lebih gede dari 1 juta gitu. Berarti kan mubadir gitu. Ya. Tetapi masalah keselamatan ini bisa jadi yang tadi katakan bukan cuma double check, triple check, quarter check dan segala macam. Artinya pengecekan berkali-kali. Karena apa? Manfaatnya itu luar biasa besarnya. Ya. Satu orang nyawa itu, satu nyawa itu nggak bisa dihitung berapa sih nilainya gitu. Sehingga ini sesuatu yang menjadi suatu kewajiban gitu. Dan apalagi risiko dari penerbangan itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan darat gitu ya. Iya, betul. Karena kalau misalnya di darat engine mati ya mogok kan gitu ya. Kereta engine mati mogok gitu. Kalau pesawat engine mati ya crash gitu. Ya, crash. Nah, ini yang harus jauh lebih dikuatkan lagi. Dan tapi faktanya dapat dikatakan juga bahwa pesawat adalah transportasi udara paling aman faktanya Pak ya? Ya, gini, kebetulan kami pernah melakukan yang namanya safety risk assessment, pemetaan risiko keselamatan. Ya.
Apa itu safety risk assessment? Safety risk assessment itu artinya apa? Bagaimana kita memetakan ya, masing-masing moda terkait dengan bagaimana mereka menjaga keselamatan tadi. Bagaimana mereka memitigasi potensi-potensi gangguan keselamatan itu. Ya. Nah, waktu itu kita lakukan, tentunya melibatkan dari KNKT, melakukan dari subsektor, darat, laut, udara, kereta api kita libatkan. Gitu. Dan kita lihat ada seberapa sering kejadian itu, kejadian gangguan keselamatan, kemudian bagaimana mereka melakukan penjagaan terhadap upaya-upaya supaya tidak terjadi insiden atau accident tadi. Ya. Kalau kebetulan dari hasilnya, the safest transportation in Indonesia itu adalah perkereta apian. Perkereta apian ya? Kereta apian. Ya. Jadi kalau Anda datang ke stasiun pemberangkatan, itu asesmen itu setiap kereta akan berangkat dari krunya, ya, kesehatannya, tadi malam cukup atau tidak istirahatnya, ataukah alkohol, gitu ya, narkoba, gitu ya. Kemudian dia jamnya berapa, nanti dia akan melalui berapa jam, sampai berapa kecepatan, itu termonitor di control room. Sehingga kalau misalnya dia jalan melewati batas kecepatan atau standar kecepatan itu langsung merah. Nah begitu merah dia langsung grounded. Ya, grounded itu bisa di banyak hal yang harus dilakukan. Nah itu yang terkait kereta api. Nah yang kedua kemudian penerbang. Ya, penerbang kita akui mereka juga punya standar internasional, ya, tetapi beberapa hal terkait kejadian itu lebih dominan dibandingkan di perkereta apian. Ya. Kemudian upaya penjagaan kadang-kadang kita melihat ternyata ada sampai misalnya pilot sudah di kokpit padahal dia secara kesehatan itu kurang fit. Ya. Ini kan mestinya tidak boleh seperti itu. Jadi ketika di briefing room dia harus dipastikan benar-benar. Jadi asesmennya itu benar-benar diakses secara ketat. Bukan hanya karena ada aturannya harus masuk ke briefing room, masuk bahkan kadang di briefingnya di kokpit misalnya. Ini nggak boleh terjadi seperti itu. Ya kenapa? Di kokpit itu udah faktor dorongan kita untuk yang penting segera berangkat itu tinggi. Tapi kalau masih di briefing room itu masih suasana yang netral. Ya, terkadang gitu Pak ya, kita lebih mikirkan bisnis daripada keselamatan. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak, yang terakhir. Kan kita bicara topik kita keselamatan safety hari ini. Dan kita mesti menumbuhkan culture tentunya. Dan kami nih Pak, kami ini kan ya generasi penerus Bapak nanti. Apa sih Pak pesan Bapak buat kami yang generasi muda Pak buat safety? Silakan. Safety itu harus dimulai dari diri. Bagaimana kita memandang diri kita adalah safety. Karena ketika kita sudah AB terhadap safety diri kita, maka biasanya kita AB juga terhadap safety di lingkungan. Maka selalu patuhi ketentuan, patuhi regulasi, bukan karena takut petugas, tapi karena memang kita dari dalam hati kita itu akan terus menumbuhkan sifat-sifat untuk terus berkeselamatan, terus bertransportasi yang selamat. Dan kita tidak diam ketika ada melihat sesuatu yang tidak pas. Misalnya kita melihat ada hazard misalnya di bandara. Sebagai orang yang biasa berkecimpung di penerbangan, maka kita harus punya refleks kepada siapa kita harus menyampaikan. Artinya kita tidak diam ketika ada suatu potensi-potensi gangguan keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak segan-segan, kita tidak sungkan-sungkan untuk mengingatkan ketika ada orang lain yang AB terhadap faktor keselamatan. Karena safety is number one. Safety is number one. Baik. Terima kasih Pak Chris atas kesempatannya. Yaitu teman-teman, safety on the ground will be in the air. The sky is fast, but there is no room for error.